Sehingga saya melihat pelatihan hari ini itu sangat relevan dengan saya maupun dengan teman-teman tadi yang warga yang tinggal di sekitar sini. Ini suatu hal yang sangat baik dan menurut saya ini jangan hanya satu kali Pak, ini terus-terusnya. Ya. Bagaimana untuk kemudian mengembangkan tanaman seperti ini itu tidak ada. Jadi saya juga antusias mengadakan ini di sana sebagai tempat pelatihan satu saat insya Allah Pak. Di Sumba Pak ya? Di Sumba. Nah itu jadi ada beberapa sponsor juga yang kemudian dorong saya udah diadakan di sana. Sehingga tadi kemarin ketika dapat informasi ada begini, wah saya bilang ini luar biasa, apalagi gratis kan Pak ya. Waduh, tapi ilmunya luar biasa itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel PKS Mustika Jaya dalam program Bro and Sis. Tetap di sini. Ya, bagaimana PKS mencoba untuk ya tidak hanya mengenali, memahami dan juga belajar tentang kepolitikan, tapi juga bagaimana mengenali dunia alam semesta. Karena bagian dari kehidupan kita adalah pepohonan. Tanpa pepohonan, maka udara akan menjadi rusak. Tanpa pepohonan, maka ya dunia ini juga akan tidak seimbang ekosistemnya. PKS belajar untuk memahami dunia, juga bagaimana mengisi dunia tentang keilmuan perpohonan. Nah, disinilah makanya teman-teman dihadirkan ya dengan ilmu yang luar biasa ya, tanpa biaya apapun, hanya untuk ada niat dan kesamaan visi membangun alam ini dengan ekosistemnya yang lebih baik. Dimanapun kita berada, bagian kewajiban kita adalah menjaga lingkungan kita, karena itu bagian dari tanggung jawab kita sebagai khalifatul fil ardh. Ya, pemimpin ya memimpin diri kita, juga memimpin lingkungan kita agar senantiasa seimbang antara kehidupan kita dan juga kehidupan hewan-hewan dan dunia ya, yang memerlukan, yang kita perlukan dalam kehidupan kita bersama. Itu aja, demikian. Selamat kepada teman-teman, mudah-mudahan tetap berada di dalam grup, dan informasi kegiatan dari coach kita Pak Murdianto akan terus disampaikan, dan juga akan dibuka peluang untuk sharing. Juga nanti kata Ustadz Suripto akan ada pemberian pohon-pohonan jika nanti dari divisi ya pertanian dari PKS akan memberikan, itu akan selalu ada tiap tahun insya Allah. Mungkin itu sekilas ya dari saya, karena saya di sini dari tahun 2012 sudah belajar terkait pohon-pohonan ya. Alhamdulillah ilmunya juga sudah dipraktekkan ya, dari mulai okulasi, cangkok, stek dan sebagainya sudah pernah saya jalani ya. Mudah-mudahan nanti bagi teman-teman yang masih bingung ya, nanti kita langsung akan banyak praktek ya, supaya teman-teman ilmunya dapat gitu. Jadi kalau kata punya pohon di rumah, wah udah tinggi banget nih, mendingan kita cangkok aja atau disilang atau diokulasi, nanti bisa dibagi-bagi itu tentunya bisa bermanfaat ya, daripada kita cuma tebang ya kan. Baik, di beberapa episode yang lalu kita pernah ngadain podcast di tempat ini juga. Mungkin spotnya agak berbeda sedikit, cuma ini tempat yang sama. Waktu itu kita podcast terkait dengan hobi dan mungkin bisa masuk kategori bisnis juga, terkait tanaman. Ini sudah bersama kita ada Pak Murdianto, kita panggil kemarin Bang MDY ya. Dan di akhir podcast itu kita bilang bahwa kita mau mengadakan pelatihan, untuk mengadakan pelatihan sharing kepada teman-teman yang berminat untuk belajar tentang pengembangbiakan tanaman. Mungkin ada beberapa metode yang waktu itu kita ceritakan. Hari ini kita sudah berhasil mengadakan pelatihan itu, dan ternyata antusiasme dari para peserta sampai melebihi kuota, nolak ya Pak Maria. Jadi pada hari ini pesertanya ada berapa? Tadi 18. Itu pun udah cukup crowded untuk handle ya. Tempat ini udah mungkin dengan segitu udah cukup, crowded lah. Mungkin maksimal udah segitu 18. Ya karena emang masih dalam proses perubahan terus nih. Ya mudah-mudahan sih biar
teman-teman juga nyaman gitu kan kalau datang ke sini, wah nyaman gitu, jadi betah gitu, akan-akan terus pengen belajar dan belajar gitu. Nah, ini bersama kita juga ada Pak Loren ya. Ya, Lorenz. Namanya siapa lengkapnya Pak? Laurentius. Pak Laurentius. Berarti ini ya. Berarti Katolik. Ya, Katolik. Oke. Jadi ini apa namanya? Pak Laurentius ini hari ini ikut pelatihan. Nah, mungkin boleh cerita Pak. Perkenalan dulu juga boleh. Kemudian kenapa mau ikut dengan pelatihan ini, kenapa minat begitu Pak, boleh ceritain? Mungkin kenalan dulu Pak Loren. Ya. Oke, terima kasih. Saya dengan Lorenz tinggal di RT 7 ya, di sekitar sini. Ketika dapat informasi bahwa akan ada pelatihan, saya sangat senang karena di satu sisi saya orang senang dengan tanaman. Dan pernah berkecimpung di dunia tanam menanam. Tapi dulu itu lebih banyak ke bunga potong untuk kebutuhan dalam negeri maupun untuk ekspor juga. Sehingga kemudian ketika dengar ada pelatihan begini saya antusias, apalagi yang tadi disampaikan itu luar biasa ya, itu praktis, lalu kemudian juga tempat kemudian yang minimalis itu kita bisa tanam berbagai macam tanaman dan memang bisa produktif itu. Dan kebetulan lokasi di dekat rumah saya cukup sempit, sehingga saya melihat pelatihan hari ini itu sangat relevan dengan saya maupun dengan teman-teman tadi yang warga yang tinggal di sekitar sini. Ini suatu hal yang sangat baik dan menurut saya ini jangan hanya satu kali Pak, ini harus terus-terusnya. Ya, kalau misalnya hari ini bagaimana kemudian teknik ada cangkok, okulasi dan stek, mungkin berikutnya ini kita bisa saran Pak ya. Misalnya penanganan misalnya hama penyakit tanaman. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana pemupukan yang tepat. Nah, itu seperti itu Pak. Mungkin itu. Jadi luar biasa, sangat antusias hari ini. Iya. Menarik sih Pak Loren, aslinya mana Pak? Saya dari NTT Pak. NTT. Dari NTT. Kalau ayah saya itu dari Flores, ibu saya dari Pulau Sumba. Pulau Sumba itu bukan Sumbawa, tapi agak dekat sedikit dengan Australia. Dengan Australia itu pulau terpisah, tetapi di Indonesia ini orang kenal itu sebagai daerah di mana ada hotel paling mahal di Indonesia. Itu namanya Hotel Nihiwatu, Pak. Hotel Nihiwatu. Iya. Saya juga baru dengar. Tapi kalau bilang termahal berapa tarif itu? Paling murah itu untuk kelas yang kelas bawah yang ekonomi itu 7 juta semalam. Saya sendiri belum pernah nginep gitu. Tapi ternyata ada di daerah saya tuh, ternyata di daerah yang sangat terpencil ternyata ada sesuatu di sana. Oke, saya tertarik Pak. Tapi Bapak kan dari NTT ya, terus sekarang udah tinggal di Bekasi. Di Bekasi. Cerita mulai merantau di Bekasi atau dari NTT sampai akhirnya ke Bekasi gimana Pak? Nggak apa-apa, ini awalnya kan kita ngobrolin tentang tanaman dan ini pelatihan tanaman. Pak Loren ternyata antusias dan menarik. Tapi ternyata kalau kita pengen kenal Pak Loren dengan lebih detail gitu, boleh ya Pak ya? Iya. Saya pertama kali datang ke Pulau Jawa itu tahun 89 Pak. 89. Ya, saya kuliah di Jogja. Nah, di Jogja kuliah saya ngambil filsafat di sana. Lalu tadi saya sempat cerita bahwa di Jogja itu suka dukanya ada, nggak ada duit, lalu kemudian harus ngamen, kemudian ada mulungnya, kadang jadi ngojek juga, lalu jadi cleaning service. Tapi logat NTT-nya nggak hilang ya, nggak bisa hilang ya. Iya. Luar biasa. Sekarang ini saya karena lamanya di Jogja 16 tahun, lalu istri orang Jawa Tengah Pak. Oh gitu. Ya, Jawa Tengah, tinggal di mertua saya di Magelang. Nah, kami mulai di Bekasi itu tahun 2000 ya. Nah, sekarang ini saya bekerja di satu perusahaan swasta. Dan tadi kalau misalnya senang dengan tanaman, kebetulan ada rencana Pak. Di daerah saya ini kan ada beli sedikit lahan di sana. Rencana untuk penggemukan sapi, lalu juga untuk menanam di sana itu pohon cendana dengan gaharu. Tapi sekaligus juga mau buat seperti begini nih Pak nih. Ini tanaman-tanaman karena di sana
masyarakat itu ya setelah tanam ya udah tunggu berbuah, tidak pernah ada misalnya dengan metode yang diajarin tadi Pak. Bagaimana untuk kemudian mengembangkan tanaman seperti ini itu tidak ada. Jadi saya juga antusias mengadakan ini di sana sebagai tempat pelatihan satu saat insya Allah Pak. Di Sumba Pak ya? Di Sumba. Nah itu jadi ada beberapa sponsor juga yang kemudian dorong saya udah diadakan di sana. Sehingga tadi kemarin ketika dapat informasi ada begini, wah saya bilang ini luar biasa, apalagi gratis kan Pak ya. Waduh, gratis ilmunya luar biasa itu Pak. Apalagi setelah pelatihan dapat gratis tanaman lagi. Tanaman lagi dapat gratis Pak. Ya, kan? Ya semoga Pak ilmu yang didapat di sini saya bisa praktekin. Satu saat pulang misalnya ke daerah berikan pelatihan juga di sana kan Pak ya. Iya bisa cerita ya. Bisa cerita kan Pak ya, syukur-syukur misalnya bisa ke sana nanti kan Pak ya, gurunya kan gitu. Jadi kebaikannya apa ya? Ilmunya kayak orang pemasaran MLM gitu kan. Sumbernya dari satu orang. Kita hari ini ada kan, estafet terus. Nah, ini pahalanya mengalir kepada yang ngajarin pertama kali nih gitu. Bonusnya paling besar yang ngajarin pertama ini. Gitu. Dan kaget juga Pak, baru kali ini ada seperti ini kan, karena selama ini kan orang training bagaimana mengenai pemasaran. Tapi saya melihat negara kita kan negara agraris, harusnya yang seperti ini dong yang dikembangkan toh. Produksinya. Iya produksi, pertaniannya itu harus memang digenjot sehingga kemudian ya semuanya bisa, karena ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Karena di sini di daerah Bekasi ya, memang bilangnya sih lahannya terbatas. Otomatis kalau katakanlah mau nanam yang banyak ini ya agak susah katanya. Tapi dengan kemudahan teknologi sekarang, terus sebenarnya nggak susah dengan tabulan pot, anggur bisa berbuah dan yang lain-lain itu emang ini ada ketertarikan gitu kalau saya. Memaksimalkan lokasi yang minimalis tapi hasilnya maksimal. Iya. Saya juga baru tahu tadi tentang proses cangkok itu ternyata ada perangsang akar gitu. Kalau kita tidak pernah praktek hari ini, mungkin produk perangsang akar juga nggak akan pernah laku. Itu karena orang tidak tahu Pak. Tidak tahu. Dan itu ternyata mempermudah proses pengembangbiakan dari cangkok gitu ya. Bagus sih. Bang MD hari ini kan sudah melakukan training gitu. Ada kendala nggak hari ini tadi pelaksanaan training pelatihan tadi? Hari ini, alhamdulillah bisa berjalan lancar nih. Juga cuaca juga mendukung nih ya, panas ya kan. Tapi ya saya mohon maaf apabila tempat yang saya sediakan pada hari ini memang masih berantakan karena ini proses perbaikan terus Pak. Jadi dari mulai itu rencana kita mau buka bikin semacam gazebo di situ. Jadi nanti kalau orang datang ke sini bisa tiduran kan. Itu lebih enak lagi. Mungkin ada kamar mandinya karena ini saya masih proses perbaikan terus. Ya mudah-mudahan sih tambah nyaman orang datang. Karena tadi juga pas pelatihan itu ada customer telepon tadi tuh. Mau beli pohon anggur karena kita ada pelatihan ya. Saya bilang, "Waduh, saya suruh teman yang jaga di lapak suruh nemenin." Oh iya, tadi Pak Loren praktek apa Pak? Tadi itu prakteknya tadi ini ya, apa namanya? Cangkok lengkeng. Oh Bapak tadi nyoba nyangkok di cangkok lengkeng ya. Sulit nggak Pak? Ya setelah kemudian diberikan teorinya lalu kemudian didampingin baru tahu oh ya ternyata seperti ini sebetulnya hal yang praktis dan mudah, tapi kan kita nggak tahu selama ini. Akhirnya begitu saja, tapi hari ini luar biasa. Ya langsung dapat teorinya, langsung dipraktekkan gitu ya. Lalu kemudian langsung dibuat dengan namanya gitu kan dibuat di situ ya. Saya pikir ini bagus dan antusias dari teman-teman yang pertama tadi hanya mendengar, lalu ketika kemudian kita jalankan antusias sangat tinggi. Dan saya waktu praktekkan juga oh ya ternyata harus maksimal, harus sempurna proses itu dilakukan. Karena ketika yang tadi saya ngupas kulit itu ngupas kulit, ketika kemudian kambiumnya saya keluarkan itu ternyata masih ada yang tersisa. Lalu kemudian diberitahu ini belum, ini harus kemudian benar-benar. Nah, jadi kita selama ini kan karena tidak tahu teorinya, pokoknya asal dikupas langsung dipasang. Akhirnya kemudian banyak gagalnya kan, banyak gagal. Tapi tadi diberitahu seperti itu, saya lihat apa kesalahan-kesalahan peserta yang banyak ditemukan Bang MD? Ya kesalahan peserta masih banyak yang katakanlah belum sempurna itu untuk bersihin kambiumnya. Jadi masih ada yang tersisa, terus ada yang nggak lurus gitu. Jadi tadi sudah sampai saya cek satu-satu
Setelah itu ya udah saya cek, udah bisa jalan lanjut. Kalau kambium nggak bersih itu gagal. Ada kemungkinan, jadi karena dia proses nyambungnya itu otomatis dia masih nyambung tuh ya untuk aliran darahnya. Jadi kalau katakanlah itu kan udah otomatis nanti larinya ke batang yang udah diputus itu. Oke. Jadi akan tumbuh akar di bagian atas. Kambium tuh ya, jalur transportasi makanan ya, jadi diputus dulu. Kalau di teori kan sebenarnya pohon yang bisa dicangkok yang berkambium ya, tapi ternyata ada juga yang nggak berkambium bisa dicangkok. Contohnya pohon pepaya tadi yang saya sampaikan tadi itu kan nggak berkambium, tapi alhamdulillah bisa dicangkok. Namanya juga kemajuan teknologi, pasti ada nih, pasti ada ke depan, pasti ada lagi yang lebih mudah lagi. Ya kita belum tahu, ya mudah-mudahan sih bisa dapat ilmunya, bisa disampaikan lagi ke yang lain gitu. Oke, menarik lah. Berarti pelatihan-pelatihan seperti ini akan diadakan lagi berikutnya. Insya Allah, karena saya udah kalau di sini udah gelombang yang kelima nih sebenarnya. Ini karena, yang kelima? Iya, karena gelombang yang sebelumnya itu alhamdulillah sering share ke saya, Pak, alhamdulillah tuh anggurnya berbuah, jambunya berbuah. Jadi kita ikut senang gitu Pak Loren. Gitu. Jadi kita juga sebagai yang ngasih materi ataupun praktek jadi ikut senang. Wah, alhamdulillah berbuah. Pisang dari saya berbuah. Jadi ikut senang gitu. Pisang? Iya kan, waktu kemarin saya banyak pohon pisang, saya kasihin tuh. Ya mau yang mau. Oh, bonus setelah pelatihan? Ya biasa. Oh. Iya. Terus Pak Loren ini kan kemarin pelatihan ini akhirnya pada datang semua. Ini udah dibikin grup gitu juga atau? Udah sebelumnya saya bikin grup ya. Karena kemarin kan yang tadinya emang cuma 15 itu, kalau emang ada yang datang kan bisa kita kasih ke ini peserta yang lain gitu. Karena ada sebagian yang udah saya cancel juga karena emang posisi tempatnya gitu. Makanya saya kemarin mintanya 15, tapi tahu-tahu ada 18. Tapi tadi ya dari perkenalan saya ngikutin ya, kan akhirnya tahu background masing-masing. Termasuk tadi Pak Loren kan ternyata punya tanah yang cukup luas di Sumba. Terus tadi Pak siapa yang di Jonggol punya 4.500 meter. Nah, lahan-lahan seperti ini kan sepertinya kurang produktif. Nah, bagaimana memproduktifkannya? Saya pikir begini, dengan terbentuknya kelompok ini tadi di hari ini ada 18 orang, mungkin dengan kapasitas masing-masing itu punya apa ya? Punya rencana. Oh, ini bisa diapain secara bisnis gitu Pak ya? Ya, benar-benar. Saya pikir ini menginspirasi. Ya, dengan hal-hal yang sederhana seperti ini tapi hasilnya bisa maksimal. Itu sangat menginspirasi, sehingga selama ini kadang kita punya tanah kita nggak tahu mau ngapain, ya, karena belum tahu. Padahal karena belum tahu apa yang harus dilakukan. Jadi kebanyakan orang hanya tanamin singkong, padahalnya ada hal tanaman-tanaman yang lain yang jauh lebih produktif. Kalau misalnya jeruk gitu, daun jeruk ya, itu kalau kita ngeliat di pasar kan ada juga tuh orang jualan daun jeruk 1 truk begitu gitu. Nah, kalau misalnya tanah kayak punya Pak siapa tadi yang 4.500 meter atau punya Pak Loren berapa yang di Sumba? Sekitar kurang lebih 5 hektar. Nah, kalau 5 hektar itu kalau ditanemin jeruk yang dikonsumsi daunnya. Nah, itu kan coba dihitung. Kalau nanam jeruk sekali, panen daunnya berkali-kali. Kalau singkong nanamnya sekali. Panennya sekali. Setahun sekali panen. Nah, habis itu baru itu maksud saya. Jadi ya baguslah menginspirasi. Saya sih idenya kalau bisa terjalin komunikasi sampai lahan-lahan nganggur ini bisa benar-benar produktif gini Pak ya. Ya, benar-benar. Tujuan akhirnya memang harus demikian. Dan juga semakin banyak yang generasi-generasi muda
itu memang harus kemudian ilmu dengan tadi Pak diajarin seperti ini, kita pasti pulang sebagai peserta itu kan akan bicara pada anak-anak kita. Kalau perlu ilmu yang tadi ada pohon kita minta untuk dipraktekin. Ini saya pikirkan ilmu yang sangat berguna kan, harus bergulir karena anak-anak generasi sekarang kalau pulang itu hanya pegang gadget saja ya kan. Tapi kalau misalnya kita maksimalkan mereka, oh ini bagaimana mencintai lingkungan, ada tanaman yang produktif dan ini bisa menghasilkan seperti itu, saya pikirin kan satu hal yang luar biasa. Karena emang sekarang zaman udah berubah ya Pak ya. Jadi otomatis sekarang habis pulang sekolah mainnya gadget, mainnya handphone, udah nggak jauh dari itu gitu. Makanya kayak anak saya tanam-tanaman agak kurang. Padahal bapaknya nanam. Ya, kadang anak kita bilang begini, ini dong harus di stek atau tanam supaya di buahnya kita bisa nikmatin. Kadang anak bilang begini, ya ini kan kita lewat gadget saja pesan langsung dapat buahnya, ngapain harus tanam, ya kan? Nah ini karena kan satu tantangan untuk kita. Tapi kan selain kita tanam untuk hasil untuk kita, tapi kan juga ini penghijauan, kan bagus kan oksigen untuk kemudian memperbaiki lingkungan hidup kita, kan ada makna yang lebih besar dari itu. Tapi tadi saya salut sama salah satu peserta yang ngajak anaknya yang masih sangat muda untuk sama-sama belajar. Pak Harno. Siapa Pak? Pak Harno. Pak Harno. Anaknya Pak Habibie, anaknya Habibie. Oh iya. Iya. Kalau kelas silat paling dia baru SMP atau SMA gitu kali ya? SMA. Jadi saya pernah punya pengalaman. Jadi antara orang beli buah sama beli pohon. Ya, jadi waktu itu dia beli pohon itu harganya waktu itu 75.000. Ya. Setelah ditanam itu buahnya udah lebih dari 75.000, udah bagi tetangga, saudara, mertua, buah jambu Jamaika. Dan sampai sekarang itu masih berbuah terus. Bahkan kita punya, senang juga gitu loh kan, bisa bagi-bagi tetangga, bagi saudara. Bisa sampai anak cucu. Walaupun cuma beli sekali, tapi panennya berkali-kali tuh. Tadi saya bilang, jadi banding kita beli buah sekali, makannya sekali. Banding kita nanam sekali, nanti insya Allah bisa berbuah berkali-kali. Oke, kayaknya intinya bahwa hari ini pelatihan ini sangat positif, inspiratif, sama seperti program kita. Namanya Bro and Sis, obrolan positif dan inspiratif. Nah, pelatihan hari ini kan baru sampai ke cangkok dan prakteknya ya. Para peserta sih tadi ya dengan waktu dari jam berapa tadi? Jam 8 sampai jam 11-an ya. Nah, itu udah cukup menguasai. Apakah akan ada materi setelahnya? Mungkin yang tahap berikutnya. Tahap selanjutnya ya setelah kita berhasil teori dan praktek ya pada hari ini mencakup, nanti ada kelanjutannya itu memindahkan cangkokan yang sudah jadi berhasil itu ke dalam keluar akar. Iya, itu rencananya ke depan. Jadi otomatis nambah lagi nih ilmunya nih, bagaimana setelah cangkokan perlakuannya kan gitu. Jadi supaya apa yang sudah teman-teman kerjakan nggak sia-sia gitu, nggak gagal gitu loh. Gitu. Ibaratnya udah proses 50%, jangan sampai 70%-nya gagal gitu. Gitu. Kayak orang kalau kita kan biasa ngopi data tuh ya, walaupun udah 70% tapi ternyata gagal kan mati lah ibaratnya. Mungkin bisa usul Pak. Boleh usul ya Pak? Boleh silakan Pak. Saya lihat ini satu pelatihan yang luar biasa. Mungkin bisa dikembangkan juga kerjasama dengan sekolah-sekolah. Gitu. Sekolah-sekolah. Jadi dibuat seperti wisata alam, di mana anak-anak mungkin dengan jumlah tertentu sesuai dengan kapasitas yang ada di sini, mereka diundang ke sini lalu diajarkan hal seperti ini. Gitu. Nah, saya pikir ini ilmu yang bagus. Di sekolah kadang teorinya pun juga tidak semaksimal di sini. Apalagi di sekolah SD. Padahalnya kan kita harus didik anak kita itu mulai dari kecil harus mencintai tanaman. Jadi kalau kerjasama dengan beberapa sekolah, ini saya pikir sih bisa berlanjut seterusnya dan itu akan lebih maksimal Pak ke depan itu. Itu saran Pak. Ekskul lah. Program ekskul. Bisnis lagi nih Pak. Dapat bisnisnya ya. Saya kebayang kalau ini Pak Bang Emre kan sebagai pelatih ya, maksudnya ngajarin. Kalau ini ngomong-ngomong potensi sekolah tadi ya, kalau ada pengajar pencak silat misalnya, kan dia masuk ke sekolah juga sebagai ekskul. Nah di situ kan pasti juga ada ini kan uang jasa lah ya gitu. Nah maksud saya ini jadi bisnis lagi nih.
Ya itu ide lah. Oke, intinya ternyata banyak yang bisa kita ambil dari satu kegiatan namanya tanam menanam. Kalau diambil dari bisnis, mau jualan hasil tanamannya bisa, mau dijual sebagai jasa pelatihannya juga bisa kalau kerja sama dengan sekolah ya. Tapi karena hari ini spesial diadakan oleh PKS Mustika Jaya, pelaksanaan pelatihan hari ini diberikan gratis, bahkan dapat tanaman gratis setelah pulang gitu Pak. Ini ibarat ya pengabdian atau pelayanan dari PKS untuk masyarakat semuanya. Oke, baik, terima kasih obrolannya, terima kasih Pak Loren, terima kasih Bang MDY. Hari ini akhirnya terlaksana pelatihan pengembangan tanaman. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Yang memberi pelatihan juga, yang terima pelatihan juga semakin bermanfaat untuk semuanya. Itu saja. Baik, Bro and Sis, mungkin sampai di sini aja perobrolan kita tentang pelatihan hari ini yang di channel di episode sebelumnya kita sudah rencanakan dan sudah terlaksana hari ini. Semoga bisa next training akan diadakan lagi dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa like videonya, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lainnya. Dan boleh juga kasih feedback ke kita tentang bagaimana program Bro and Sis ini. Baik, demikian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Loren, terima kasih Bang MD. Siap. Berapa lapisan Pak? Itu posisi ini. Ya. Ini. Jadi. Ya sudah nih. Rapihin ini ke sini. Rapihin. Ini Pak, lihat nih. Ya. Iya kalau bisa. Udah lihat nih. Iya. Ya. Ya kan? Iya. Ya. Dia nutup semua. Ya rapi kan, kalau rapi jalannya asik. Ya. Ikutan lagi kita Pak. Iya, ntar diikat pakai tali. Nggak rapat ya? Ikat nggak? Lepas lah. Kencang nggak apa-apa itu ya Pak Mur ya? Nggak apa-apa. Ya. Kalau ngikat nggak bebas kali ya? Hah? Ngikat nggak bebas kali, nggak ngikat sana. Iya bebas. Kalau mau enak ini disimpul itu, jadi waktu-waktu kalau kita mau buka gampang lagi Pak. Iya. Tarik dulu. Gak usah Pak. Saya kan nyangkau ada pakai tanah ditusuk-tusuk. Karena kan harus disiram itu. Iya. Kalau ini enggak udah. Ini udah lembab.